teman-teman, selamat datang di videonya Diera Natania. Selamat hari Jumat lagi. Dan ini udah agak lama nih sejak terakhir kali gue bikin Jumat update. Jadi Jumat update yang terakhir itu kalau nggak salah awal Mei. Dan sekarang udah masuk awal Juni. Jadi kayaknya gue skip 2 atau 3 kali Jumat. Dan karena memang nggak gitu banyak yang signifikan gitu perubahannya, makanya gue skip aja. Hari ini kita mau melakukan hal banyak banget. Mau kasih nutrisi juga, mau pindah pot juga. Pokoknya segala macam kita mau lakukan hari ini. Jadi diikutin terus kalau kalian tertarik. Pertama-tama kita mau kasih nutrisi dulu nih, mumpung belum siang. Ini masih sekitar jam 8 pagi. Sebenarnya udah terik banget ya, padahal masih jam 8 pagi. Jadi mau kasih nutrisi itu baiknya pagi atau sore ya. Soalnya kalau misalnya terik jam 12 siang terus dikasih nutrisi, nanti tanamannya malah kayak kecapean gitu loh. Dia udah banyak uapin air, terus harus juga nyerap nutrisi dari bawah, jadi terlalu capek gitu. Mendingan pagi saat sebelum terlalu panas atau sore saat sesudah panas. Karena teko yang besar udah habis, jadi mau dibikin lagi nutrisinya. Baru pasang kutek, terus buka pupuk, langsung kelopek semua. Selesai. Satu pohon kira-kira 300 sampai 400 ml. Udah siap, sekarang mari kita bawa ke sana untuk dikasih ke pohonnya. Tapi biasanya yang kasih papa sih, jadi gue cuma isi-isiin aja, nanti papa yang kasih nutrisinya ke pohon. Tapi karena hari ini kita mau bikin video, yuk kita yang kasih. Padahal masih pagi tapi rasanya kayak jam 12 tengah bolong gitu, panas banget. Terus kita lagi kasih nutrisi, dibantuin sama papa. Terus ini ada beberapa tanaman tuh yang udah besar, kayak misalnya itu petunia. Pohon petunia udah besar banget, bahkan udah ada bakal bunganya. Tuh, udah mau mekar. Jadi kita pengen pindahin nih, soalnya potnya kekecilan banget. Lalu ini yang bunga matahari juga, karena udah mau mekar juga, kita mau pindahin ke pot yang ini nih, biar lebih estetik. Ini literally matahari di atas kepala kita sih. Bisa lihat nggak sih? Lalu kabar baik lainnya dari kebun Diera Natania adalah, tada! Ini kunyitnya udah bertunas. Kunyit udah bertunas, terus jahe juga udah tambah banyak tunasnya tuh. Tunas-tunas kecilnya keluar lagi yang baru. Serius, jahe, kunyit, pokoknya kayak gitu-gitu ya, rempah-rempah yang suka dipakai di dapur itu gampang banget di budidayanya. Di sini ada wortelnya juga udah kelihatan tuh. Daun ketiganya udah keluar, tinggal kita tunggu aja. Kalau wortel tuh bener-bener udah nggak usah diapa-apain, didiemin aja, dia bisa langsung tumbuh sendiri. Semangka seperti biasa, cuma semangka dan melon gue ini kena virus guys. Jadi kenapa gue tahu kena virus? Karena pertama ini kelihatan banget dari daunnya. Daun yang normal tuh harusnya besarnya sebesar ini nih, segede gini, terus lebih hijau harusnya. Tapi ternyata tunas barunya itu kecil-kecil segini. Terus warnanya tuh agak aneh. Lihat deh, kalian lihat gak sih, kayak ada cacar gitu. Tuh, itu artinya kena virus. Terus di sini ada okra. Okranya udah keluar. Tuh, 1, 2, 3, 4. Ada 4, udah mau keluar buahnya. Nah, ini pertumbuhannya cepet banget nih. Kemarin aja belum sebesar ini, tapi tahu-tahu dia udah segede gini. Dan cabai pun udah besar tuh. Udah ada cabenya.
Nah, tapi memang kalau misalnya mau menambah rasa pedas si cabai itu, kita harus kasih bubuk dari Green Lab katanya. Jadi kita mau kasih sekarang ya. Ini bubuknya dari Green Lab. Jujur kalau misalnya kalian nanya ke gue ini bubuk apaan, gue juga nggak tahu. Tapi kita ikutin aja, soal ini kan kita coba tanam cabainya pakai metodenya Green Lab. Jadi gue percaya 100% sama mereka. Pokoknya ini bukan yang aneh-aneh ya guys. Setengah sendok teh, jadi bener-bener dikit doang. Bakal buahnya udah numbuh lagi tuh, udah ada lagi. Di sini juga ada yang udah besar. Nah, ini udah besar banget. Oh, yang ini juga ada. Ini juga lemon udah besar banget sih. Karena waktu awal gua videoin kayaknya daunnya nggak sebanyak ini deh. Terus dia jadi banyak banget. Sekarang gue pengen rendam kokopit. Karena tadi kan petunia sama bunga mataharinya udah besar. Terus kacang panjang juga udah besar. Mau dipindahin ke tempat yang lebih besar gitu, wadah yang lebih besar. Jadi kita harus siapin tanahnya. Nah, campuran tanah yang baik itu ada sekam bakar, kokopit, tanah, dan kompos. Nah, tapi kokopit itu nggak boleh dipakai langsung guys. Jadi harus direndam dulu supaya direndam dulu supaya dia nggak berjamur dan dia juga tidak mengganggu pertumbuhan dari si tanaman tersebut. Ternyata pohon mangga yang lagi kita cetak jatuh guys. Tapi kita akan lihat ini bentuknya. Hi, ada uletnya. Iya nih. Oh iya. Tapi bentuknya sih udah kelihatan tuh loh. Iya, ada tulisannya udah. Oh, sayang banget ya. Sayang sekali di Indonesia masih ada lalat buah. Kalau udah kena lalat buah tuh dalamnya pasti langsung busuk. Ini dia Coco Starter dari Dr. Green. Jadi satu botol ini untuk 5 liter air. Gue waktu itu beli satu karung besar ini, gila murah banget. Segini cuma 38.000. Gila sih, kokopit kayak gini murahnya bikin gue sedih sebenarnya. Soalnya di Jepang ini mahal banget. Kayak 1 gramnya aja tuh 100 yen. Berarti berapa? 100 gramnya 13.000. Ini berapa kilo coba? Ini kita mau diemin beberapa jam dulu. Jadi karena tadi kita baru pindahin dan banyak kena tanah bagian atasnya, ini kita mau semprot pakai air supaya tanahnya jatuh. Oke, ini masih agak miring. Nanti seiring berjalannya waktu pasti dia tegak sendiri sih. Little update dari hidroton. Ini beberapa waktu yang lalu kita udah ada ya videonya tentang hidroton ini. Dan gue pikir, aduh jangan-jangan dia mati nih gara-gara pakai hidroton. Soalnya dia nunduk banget, tapi ternyata enggak guys. Dia cuma mau numbuhin tunas barunya. Yang ini juga udah mau keluar lagi tuh yang baru. Yang ini juga, yang ini layu karena kemarin sempet dimakanin belalang. Di sini ada belalang, tapi ini udah disemprot, jadi udah nggak dimakanin lagi nih yang barunya. Cuma yang ini aja dikit tuh. Kalau untuk hidroponik mini, ini videonya akan tayang minggu depan atau udah tayang ya. Terbukti dia pertumbuhannya lebih cepat daripada tanam di tanah gitu. Tapi ini airnya udah berkurang, jadi mau ditambahin lagi pupuknya juga nanti. Jujur pertumbuhan tunas gue itu lelet banget, bener-bener pelan banget. Tapi gue sekarang udah tahu kenapa. Karena pertama kurang air. Jadi memang gue kan abis dari shifting nih dari Jepang ke Indonesia. Kalau di Jepang tuh sehari kita siram sekali, itu sore sekali, dikit aja itu udah cukup banget. Karena mungkin penguapannya nggak terlalu cepet gitu, nggak terlalu panas. Tapi kalau di Indonesia karena udaranya panas banget, jadi dia nguap banget dan nggak kekejar. Gue sehari harus siram ini berkali-kali, jadi bener-bener nggak kekejar. Terus solusi yang udah gue pikirkan adalah pertama, cell tray-nya gue bikin yang lebih besar supaya dia ada cadangan air lebih banyak. Kalau ini kan cadangan airnya lebih dikit ya karena dia cell tray-nya kecil-kecil. Jadi antara ganti cell tray atau gue siapin baki air di bawah sini. Jadi
setiap hari itu gue isi air gitu. Memang ada beberapa orang yang bilang jangan nanti jamuran, tapi kalau di rumah gue karena anginnya kencang juga dan matahari tuh lumayan kencang di sini, jadi gue lihat sedikit banget jamur, hampir nggak ada jamur di sini, di daerah sini ya. Kalau di daerah sana yang agak ketutup pohon itu emang jamuran, tapi daerah sini nggak jamuran. Jadi menurut gue itu salah satu solusi yang bisa kita coba. Kalau yang satu ini, gue sempat bingung kenapa ya ini nggak tumbuh-tumbuh rockwool ini. Padahal biasanya di rockwool itu lebih gampang tumbuhnya. Tapi ternyata guys, waktu gue pegang ini tuh panas banget. Bener-bener kayak panas banget. Mungkin daerah rumah gue tuh panas banget kali ya. Dan kemarin itu gue taruhnya sempat di daerah yang terik gitu. Itu kesalahan terbesar yang gue lakukan, makanya benihnya mungkin jadi mati gitu, nggak tumbuh karena terlalu panas ya. Udah banyak yang bertunas di dalam nih, kelihatan sebenarnya cuma mati gitu, terlalu panas. Bener-bener gue kemarin kaget sih waktu gue pegang kayak gini, gila itu bener-bener ada kali 40 derajat lebih, nggak mungkin bisa tumbuh dengan baik kalau segitu. Jadi ini udah gagal, gue mau ulang lagi gitu. Nggak apa-apa, it's okay, gagal berkali-kali nggak apa-apa, soalnya itu jadi pelajaran. Halo teman-teman, jadi kemarin itu tiba-tiba hujan, dan hujannya itu besar sekali sampai malam. Jadi kita nggak bisa lanjutin, kita lanjutin keesokan harinya. Tada, kita mau pindahin tanaman ini kacang panjang, ada 2 kacang panjang dan 1 edamame di sana. Pindahin ke pot yang lebih besar. Karena seperti yang kalian bisa lihat ini udah gede banget. Tanah, sekam bakar, dan kokopit. Oke, udah selesai. Kacang panjang, edamame. Kita mau pindahin yang bagian kacang ke sana yang ada netnya. Terus kalau edamame, aduh kaget. Edamame kita pindahin ke bagian tengah. Oke, udah selesai teman-teman. Thank you banget ya udah nemenin. Tuh ada anjing tetangga. Dia tuh ya kalau masuk ke rumah ini suka kencing sembarangan. Jadi nggak boleh sampai masuk. Tuh, anjingnya yang gede itu. Anyway, thank you banget udah nonton sampai akhir, udah nemenin gue melakukan kegiatan berkebun. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.